Perkenalkan, nama saya Alisra Sari Widianti, NIM 2019-161-008. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sikap profesionalisme guru. Ada 3. Yang pertama, kode etik. Kedua, guru profesional berkarakter. Ketiga, guru dan murid yang berkarakter. Pertama, saya akan menjelaskan kode etik keguruan. Pengertian kode etik profesi guru. Istilah kode etik bila dikaji maka terdiri dari 2. Pertama yaitu kode dan etik. Secara harfiah artinya aturan. Etik yang berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup. Kesopanan, tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Humri Redekaka mendefinisikan kode etik secara laksial, yaitu kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sebuah kelompok orang. Kedua, etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, aturan dari tingkah laku. Baik, di sini membicarakan tentang etika. Pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam integrasi dengan lingkungannya. Secara umum, etika ini dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam integrasi sesama manusia dalam memilih dan keputusan pola-pola perilaku sebaiknya. Di sini pengertian kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga-warga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kode etik guru. Kode etik hanya dapat diterapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penerapan kode etik dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penerapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau menjadi anggota profesi tersebut. Di sini kode etik profesi guru Indonesia turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita etik guru Indonesia. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menetapkan susunan sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan profesi belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peserta didik dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan profesi, semangat keluhuran dan ketiadawaan nasional. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kandungan makna kode etik dan profesi guru. Kode etik guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Nilai-nilai kompetensi pedagogis
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia meliputi perkembangan kesenian jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok. Pertama, syarat syah, memiliki kepribadian yang dapat diteladani, diandalkan, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, mengetahui, menghayati, dan menyelamati manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Untuk menjunjung tinggi profesi sebagai guru dibutuhkan profesional. Adapun syarat-syaratnya: sehat jasmani dan rohani, bertakwa, berilmu pengetahuan yang luas, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, mempunyai tujuan yang rabani, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi, menguasai bidang yang ditekuni. Adapun elemen-elemennya dalam sistem etika yaitu landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, landasan bertanggung jawab. B. Guru profesional berkarakter. Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi penyelenggaraan pendidik untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik, pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalisme, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penerapan, pemindahan, dan pembinaan guru, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru, peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru, pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Guru profesional yang menjadi idola adalah guru yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kuat karakternya dan sungguh kepribadiannya, etos kerjanya tinggi dan penuh semangat, ramah, senantiasa peduli dan kasih sayang, sikapnya serta mengangkat semua manusia sama-sama derajatnya, cermat bertindak dan berlaku hati-hati tutur kata. Pendidikan adalah bagian kegiatan manusia. Tujuan dan target yang akan dicapai oleh proses pendidikan juga sangat jelas, bahkan diinformasikan dalam bentuk undang-undang. Tujuan dan target sudah ditentukan. Pada dasarnya, pendidik yang berhasil tampak jelas dan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Guru harus lebih baik dalam hal manajemen waktu dan sebagainya. Dicontohkan kepada murid-murid, guru memegang peran sentral. Murid-murid akan menjadikannya sebagai sosok yang paling dekat untuk dicontoh atau diikuti. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan integrasi dirinya, menampilkan sosok sebagai manusia yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Guru dan murid yang berkarakter. Pentingnya pendidikan karakter. Setelah terlena dengan pendidikan yang bersifat hard skill, didasarkan oleh keharusan untuk mementingkan pendidikan soft skill. Pendidikan karakter yang sesungguhnya menjadi amanat utama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Setidaknya penulis mengajukan 2 alasan penting pendidikan karakter yang diterapkan semua jenjang pendidikan di Indonesia. Alasannya sebagai berikut: menyangkut perbaikan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan karakter adalah salah satu upaya mempertahankan kemuliaan manusia. Dengan pendidikan karakter, kita dapat membangun bangsa Indonesia seutuhnya melalui sumber daya manusia.
Utuh artinya bukan hanya memberikan pemuasan kepada kebutuhan jasadnya saja, tetapi juga jiwa, emosional, dan rohani atau spiritual. Kedua, berkenan dengan pengelolaan hati atau kalbun. Dengan pengelolaan hati kalbun. Sesungguhnya kemuliaan manusia berada pada kebersihan dan kesucian fitrahnya. Fitrah itulah karakter manusia yang sebenarnya. Pendidikan karakter melahirkan orang profesional. Guru menerapkan nilai-nilai karakter kepada murid-muridnya melalui contoh keteladanan, imbauan, dan ajakan yang profesional. Guru berkarakter dan muridnya berkarakter. Guru dianggap mempunyai kemampuan profesional bila dia menguasai materi pelajaran yang menjadi bidang keahliannya. Artinya, dia bukan seorang guru yang menyendiri dan mengabaikan lingkungannya. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum kejujuran dan khusus pada jenjang pendidikan. Pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Berdasarkan pernyataan tersebut, attitude, akhlak mulia, dan kepribadian adalah hak murid-murid untuk diajarkan di sekolah. Mereka wajib mendapatkan hak tersebut melalui mata pembelajaran agama dan kewarganegaraan. Artinya, negara berkewajiban memberikan pendidikan karakter kepada warganya. Kode etik profesi guru ialah sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas. Sebagai seorang yang digugu dan ditiru, seluruh perilaku guru lebih baik daripada murid-muridnya. Guru adalah roles moral yang menjadi rujukan perilaku murid-murid dan masyarakat tempat tinggal dan beraktivitas. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.